Dulu ada satu orang namanya Syekh Muhammad bin Joban. Syekh Muhammad bin Joban ini aslinya orang Tegal, tapi tinggal di Amerika kalau tidak salah. Beliau punya murid mu'allaf baru masuk Islam, belajar dengan Syekh Muhammad bin Joban. Setelah belajar beberapa bulan, beliau muridnya bilang, "Syekh, saya mau izin pulang ke rumah. Saya mau pulang ke rumah saya." Kata Syekh Muhammad bin Joban, "Ya boleh, silakan. Apa pesannya Syekh? Apa wasiatmu untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Di rumah saya ibu saya belum masuk Islam. Di rumah saya masih mungkin ada saudara saya belum masuk Islam. Apa yang harus saya bawa?" Apa kata Syekh Muhammad bin Joban? "Bawa akhlaknya Rasulullah." Cuma dipesankan itu, bawa akhlaknya Rasulullah. Subhanallah, murid Syekh Muhammad bin Joban manut dengan gurunya, pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia ketuk, dia ucap salam, bahkan dengan bahasanya dia ucap salam. Sampai ibunya buka pintu, lihat muridnya, anaknya ini udah pakai gamis, pakai pakaian gamis, pakai baju panjang. "Oh, siapa kamu?" "Saya anak ibu." "Oh, kamu nggak boleh di sini." "Apa nih pakaian orang Islam?" katanya. Nggak boleh ada di sini, nggak. Saya nggak suka ini pakaian radikal." Karena mereka orang-orang di sana ditanamkan bahwa ajaran Rasulullah seakan-akan radikal. Padahal ajaran Rasulullah SAW demi Allah seindah-indahnya ajaran, selembut-lembutnya ajaran, seluhur-luhurnya ajaran adalah ajarannya Nabi Muhammad. Tapi si anak nggak banyak bicara, diambil tangan ibunya, dicium tangan ibunya, dipeluk ibunya, dicium kening ibunya, sampai ibunya bingung. Disebut dengan panggilan yang indah. Orang-orang di barat sana sampai mohon maaf kadang memanggil orang tua dengan nama. Manggil orang tua bukan dengan sebutan ibu atau umi atau dengan bahasanya, tapi dipanggil dengan sebutan apa? Nama ibunya dipanggil. Tapi lihat anak ini, kaget ibunya. Ya udah masuk, tersentuh hatinya, ada masuk. Ditanya, "Mau apa kamu? Mau makan dulu apa?" "Ya, saya mau ke kamar mandi dulu." "Ibu mau ke kamar mandi juga," katanya. "Saya juga, ibu katanya belum mandi." "Oh, tunggu sebentar." Si anak masuk sendiri, ngambil handuk. "Nih ibu, handuk buat ibu. Ini sendal buat ibu. Ibu mau masuk kamar mandi." Disiapkan, bukan ibu yang nyiapin buat anak, anak yang nyiapin buat ibunya. Sampai tersentuh hati. Waktunya makan, ketika makan, si anak nggak mau makan kecuali ibunya makan dulu, menghormati. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin dulu, salah satu kisahnya beliau, cicitnya Nabi, itu kalau mau makan, nggak mau makan kecuali nunggu orang tuanya makan, ibunya makan baru makan. Sampai mohon maaf, ngambil anggur aja ditungguin. Ibunya ngambil baru, nanti selesai baru diambil. Sampai ibunya nanya, "Nak, kenapa kamu nggak ambil anggur?" "Ibu, saya khawatir, saya ambil anggur yang ibu pengen. Jadi saya dosa, saya nggak mau." Lihat akhlak. Sama ibu akhlak. Oh gitu sekarang enggak, makanan punya ibu kita ambil juga. Nah, ibu kita Masya Allah sayangnya luar biasa. "Nak, udah makan belum?" Kita bilang, "Belum Bu." Padahal ibu juga belum makan. "Ya udah nih Nak," padahal makanan ibu dikasih buat kita, saking sayangnya sama kita. Tapi lihat akhlak yang diajarkan. Si anak ini hormat dengan orang tuanya, makan disiapkan buat orang tuanya. "Tenang ibu, saya yang siapkan." Sampai hati ibunya luluh, tersentuh. Sampai bilang, "Nak, kamu dari mana? Ajaran siapa yang kamu bawa?" Dijawab sama anaknya, "Ini adalah ajaran Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah yang saya bawa, yang saya amalkan. Ajaran Nabi Muhammad." Sampai ibunya, karena saking polosnya nggak tahu, sampai ibunya bilang, "Nak, coba temui aku dengan Nabi Muhammad, saya mau ikutin ajarannya." Kata anaknya bilang, "Bu, Nabi Muhammad dah meninggal 1400 tahun yang lalu. Terus siapa? Dengan siapa kamu belajar?" "Dengan saya punya guru yang menyambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu temui saya dengannya, saya ingin ikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masuk Islam si ibu. Berkat apa? Akhlaknya Rasulullah. Ini loh hadirin. Kalau kita bisa bawa pulang akhlak Nabi dalam kehidupan kita, berapa banyak hati yang akan tersentuh dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlaknya Nabi.